Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bergabung di ruangan ini sebagaimana rutinitas kita dalam hal pelaksanaan praktik baik sebenarnya di komunitas pelajar yang sudah kita bentuk. Pada kesempatan ini sehubungan dengan tugas PKG PJOK yang saya ikuti, yaitu merancang sebuah rencana pembelajaran berbasis proyek, kemudian dibuatkan suatu RTL atau rencana tindak lanjut yang nantinya yang pada hari ini itulah yang akan saya diseminasikan di hadapan Bapak Ibu. Nantinya saya akan menampilkan beberapa slide terkait dari RTL yang sudah saya susun. Tapi saya memohon dengan sangat demi ketercapaian RTL yang boleh dikata lengkap nantinya, saya mohon masukan atau kritikan dari apa yang sudah saya buat ini. Kalaupun ada misalkan yang kurang dipahami, boleh ditanyakan langsung ya. Jadi boleh langsung bertanya sekalipun penjelasan atau pemaparan sementara berjalan. Jadi di RTL yang sudah saya susun ini, jadi ini sebenarnya sudah ada PPL yang sudah saya kerjakan kemarin, yaitu judulnya olahraga tradisionalku sehat dan menyenangkan. Kalau kita melihat dari judul yang saya angkat ini, sebenarnya ini merupakan kegiatan yang sudah pernah kita lakukan di tahun lalu di kegiatan P5 di Gelar Karya kemarin. Jadi sengaja saya angkat judul ini olahraga tradisional sehat dan menyenangkan karena ini merupakan sesuatu hal yang memang harus kita tumbuhkan di peserta didik kita terkait dalam hal permainan tradisional. Nah, adapun latar belakang dari kegiatan ini dan terkait dari judul yang saya angkat tadi, yaitu suara pilihan dan kepemimpinan peserta didik. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih dan aktif dalam menentukan jenis permainan tradisional yang ingin mereka pelajari dan kembangkan. Jadi sebelum menentukan tema atau judul yang akan diangkat, terlebih dahulu diadakan semacam asesmen terhadap peserta didik dengan melakukan suatu pendekatan yang holistik untuk mengetahui tingkat kebutuhan peserta didik baik dari segi karakter dan kemampuannya. Kenapa mesti pendekatan holistik? Karena di pendekatan holistik itu mampu merangkum secara menyeluruh aspek-aspek yang akan kita nilai terhadap peserta didik. Kemudian untuk konteks sekolah, jadi sekolah kita ini memiliki lapangan yang luas dan banyaknya tanaman pepohonan di sekitar lingkungan sekolah yang dapat dijadikan bahan baku pembuatan alat permainan tradisional. Selain itu, banyak peserta didik tertarik pada permainan tradisional, namun kurang memiliki kesempatan
sebenarnya bisa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan alat permainan tradisional, termasuk bambu atau kayu yang bisa kita jadikan papan. Kemudian kondisi kesenjangan dari hasil survei, banyak peserta didik yang lebih tertarik pada permainan modern dan kurang mengenal permainan tradisional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya warisan budaya bangsa dan dampak negatif dari permainan modern melalui aplikasi. Jadi dari pengamatan yang sudah kita lakukan, bahkan memang saya kira Bapak Ibu pun juga menilai demikian, bahwa ketertarikan peserta didik kita sekarang itu dalam hal permainan, mereka lebih cenderung ke permainan modern, di mana bisa mereka gunakan beberapa aplikasi di Android. Dan inilah yang sebenarnya menjadi latar belakang kenapa mesti saya mengangkat judul permainan tradisional. Jadi sekali lagi ini untuk bagaimana mendoktrin atau bersugesti positif terhadap peserta didik kita ini, supaya bisa mengalihkan perhatian, minimal separuh perhatian mereka itu dalam hal memainkan permainan tradisional atau membudayakan permainan tradisional di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat pada umumnya, sehingga dampak negatif dari kecanduan gadget yang selama ini dilakukan oleh peserta didik kita sedikitnya bisa diturunkan, atau bahkan bisa mengalihkan perhatiannya secara signifikan. Saya kira itu latar belakangnya. Kalau ada saran dari Bapak Ibu terkait dari latar belakang tadi, sempat ada tambahan latar belakang, bisa langsung saja diajukan. Oke, lanjut di tujuan program. Jadi di sini di tujuan program ada visi guru, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJK yang menyenangkan dan bermakna, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Jadi di sini saya selaku guru PJK itu berusaha memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna terhadap bagi peserta didik, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya bangsa, terkhusus dalam hal membudayakan permainan tradisional. Kemudian yang menjadi tujuan yaitu meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang berbagai jenis permainan tradisional. Jadi ada banyak sekali jenis permainan tradisional yang bisa kita angkat, dan alhamdulillah anak-anak sebenarnya atau peserta didik sebenarnya di sini sudah menentukan jenis permainan tradisional yang akan mereka mainkan, yang akan mereka buat dan praktekkan selama beberapa minggu ke depan. Kemudian mengembangkan keterampilan motorik dan sosial melalui permainan tradisional. Jadi secara langsung ketika anak-anak mencoba dalam hal memainkan beberapa permainan tradisional, secara langsung itu akan melatih keterampilan motorik terhadap peserta didik. Demikian juga sosial melalui permainan tradisional, karena di sini yang paling dibutuhkan juga adalah kerjasama antara peserta didik, atau bahasa atau istilah yang biasa muncul di kurikulum Merdeka ini adalah kolaborasi. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dan kerjasama tim. Ini yang saya coba kaitkan tadi, jadi menumbuhkan rasa percaya diri dan kerjasama tim atau kolaborasi. Kemudian yang keempat, melestarikan budaya bangsa melalui permainan tradisional. Ini merupakan wadah atau ajang bagaimana kita bisa mengangkat budaya bangsa sehingga permainan tradisional ini tidak punah di tengah-tengah masyarakat, terkhusus di kalangan peserta didik. Mengingat tadi di latar belakangnya itu adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan budaya permainan tradisional di tengah-tengah masyarakat.
Nah, di sini di capaian langkah-langkah dan indikator, jadi peserta didik, untuk capaian peserta didik dapat menyebutkan minimal 5 jenis permainan tradisional. Nah, di sini kalau berbicara masalah permainan tradisional cukup banyak yang bisa kita angkat. Kemudian peserta didik dapat membuat dan memainkan minimal 3 jenis permainan tradisional dengan benar. Jadi nanti anak-anak juga diberi kesempatan untuk membuat alat permainan tradisional itu sendiri minimal 3, termasuk tadi yang berkaitan dengan apa yang ada di lingkungan sekitar sekolah, yaitu bambu. Kita bisa membuat enggrang dari bambu, kemudian enggrang dari tempurung kelapa, kemudian membuat tarompa. Ya, ini ada cukup banyak kayu yang bisa kita gunakan. Kemudian peserta didik dapat bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi ini aspek sosial yang harus kita tumbuhkan di peserta didik, bagaimana mereka bisa menjalin suatu kerjasama atau kolaborasi antar teman. Kemudian di langkah-langkah yang pertama adalah melakukan diskusi kelompok. Jadi anak-anak nantinya ini dibagi ke dalam beberapa kelompok secara acak tentunya, jadi tidak melalui proses penunjukan secara langsung, tapi secara acak, ya, mencari informasi dari berbagai sumber dan presentasi. Jadi kemudian yang kedua, praktik pembuatan alat dan langsung bermain permainan tradisional dengan bimbingan guru. Jadi setelah membuat alatnya, ini sudah bisa langsung dipraktekkan di lapangan. Kemudian yang berikutnya itu melakukan kegiatan kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan permainan tradisional. Jadi selain dalam hal pencarian informasi, praktik, nah dalam hal merencanakan dan melaksanakan permainan tradisional ini pun juga dilakukan dalam bentuk kelompok. Ya. Untuk indikator ketercapaian, peserta didik dapat menjelaskan aturan permainan dan manfaat dari masing-masing permainan. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan keterampilan dasar dalam membuat dan memainkan permainan tradisional. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling membantu dalam menghargai pendapat teman. Jadi indikator pencapaian keterampilan di sini ini sesuatu hal yang akan kita capai nantinya, yang salah satu yang merupakan tujuan dari PBL yang akan kita laksanakan, dan ini bisa kita dapatkan melalui penilaian otentik, di mana penilaian otentik di sini itu bisa kita terapkan dengan melakukan penilaian secara menyeluruh. Jadi ada nantinya di dalam pelaksanaannya ini ada di dalam penilaian otentik ada 3 rubrik yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah penilaian diri peserta didik. Jadi peserta didik yang akan menilai dirinya sendiri terkait kemampuan yang mereka tampilkan atau peragakan di lapangan. Kemudian rubrik yang kedua adalah penilaian antar peserta didik atau teman sejawat. Jadi mereka nantinya itu dibagikan rubrik untuk menilai teman yang lain. Kemudian rubrik yang ketiga adalah penilaian atau observasi dari guru melalui pengamatan secara langsung. Saya kira itu capaian langkah-langkah dan indikator. Kemudian lanjut di struktur program dan mitra. Jadi bisa kembali dulu di slide sebelumnya, boleh? Ya. Sedikit melihat tadi dari capaian langkah-langkah
jenis permainan tradisional dengan benar. Saya kembalikan dulu kepada Bapak Ibu, apakah ini objektif kita padukan, karena kalau kita membaca ini ada dua versi yang muncul di poin kedua antara membuat dan memainkan. Apakah boleh seperti ini bahasanya? Kalau misalnya capaian itu adalah memiliki dua makna yang berbeda. Saya kembalikan dulu kepada Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, ini ada pertanyaan sekaligus masukan sebenarnya dari Bapak Kepala Sekolah terkait di capaian poin kedua, peserta didik dapat membuat dan memainkan minimal 3 jenis permainan tradisional dengan benar. Jadi ini capaian. Apakah boleh dengan bahasa yang seperti itu membuat dan memainkan minimal 3 jenis permainan tradisional dengan benar? Mungkin Bu Devi juga bisa menanggapi. Berdasarkan tadi tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah tentang capaian yang di poin kedua, yaitu peserta didik dapat membuat dan memainkan minimal 3 jenis permainan tradisional dengan benar. Kalau menurut saya ini tidak masalah. Kalau menurut saya Pak, nanti di tujuan bisa dibagi. Kalau ini kan capaian, sama seperti kalau kita mengatakan di kompetensi, bukan di silabus, apa lagi namanya itu? Sama dengan CP ini, maksud saya apa? Silabus ya di silabus kan memang belum dipoin-poinkan. Nah, nanti di tujuan pembelajaran harus dibagi 2. Peserta didik dapat membuat minimal 3 jenis permainan tradisional dengan benar. Kemudian peserta didik dapat memainkan minimal 3 jenis permainan tradisional dengan benar. Itu kalau menurut saya, Pak. Ya, sudah tepat apa dikatakan oleh Bu Kaidah, karena siapa tahu juga nanti teman-teman di capaian ditulis seperti itu, di tujuan pembelajaran juga ditulis seperti itu. Nah, sekedar mengingatkan kembali, ketika nanti menyusun tujuan pembelajaran, sebisa mungkin tidak menggunakan kata penghubung. Ya, bisa dilanjut Pak. Terima kasih Pak masukannya. Jadi ya memang seharusnya di sini ada pemisahan. Jadi peserta didik dapat membuat minimal 3 jenis permainan tradisional dengan benar. Kemudian di poin berikutnya peserta didik dapat memainkan permainan tradisional dengan benar. Terima kasih usulannya. Jadi saya lanjut. Untuk saya tambahkan sedikit di sini terkait dengan capaian. Memang seharusnya ada pemisahan di sini. Kenapa? Karena di RTL yang saya angkat ini semua peserta didik nantinya di sini terlibat, mulai dari fase A, B sampai fase C. Jadi saya rasa kalau untuk tahap pembuatan di sini untuk di fase A mungkin sedikit agak-agak ini. Tapi saya akan coba bagaimana mereka bisa membuat sesuai dengan kemampuannya sendiri, yaitu misalkan anggaplah permainan tradisional yang lapangannya hanya digambar, ya mapele atau apa itu, ya magulation. Jadi ya itu kan bisa digambar saja. Ya, jadi kita di sini akan melakukan pengkondisian saja. Saya kira itu. Kita lanjut di slide berikutnya. Jadi di struktur di sini ada program dan mitra. Jadi untuk skala program itu seluruh siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi mulai dari fase A, B dan C. Kemudian pengaturan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi sengaja saya kaitkan dengan kegiatan ekstrakurikuler, masukkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler
karena dengan seperti itu saya akan lebih leluasa dalam hal mengatur waktu pelaksanaannya. Karena kalau saya masukkan di sini sebagai rancangan kaitan dengan kegiatan P5, maka saya akan mengambil estimasi waktu yang cukup lama sebenarnya. Dan ini sekali lagi untuk waktunya di sini saya selalu mengedepankan yang namanya pengkondisian atau fleksibilitas. Jadi sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi kalau kegiatan ekstrakurikuler ini bisa kita kondisikan. Untuk ruang dan waktu itu ada lapangan sepak bola setelah jam pembelajaran. Jadi setelah jam pelajaran. Kalau bisa sampai sore. Jadi bisa juga pelaksanaannya sore, bisa setelah jam pulang sekolah. Kemudian untuk mitra, guru PJK, guru kelas, guru mapel siswa dan orang tua siswa. Jadi saya kira semua elemen warga sekolah ini bisa dilibatkan. Ini bisa bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut, tidak lain untuk kepentingan pembelajaran peserta didik kita. Lanjut. Ini kapasitas. Jadi di slide ke-6 ini kapasitas sumber daya. Jadi sumber daya adalah lapangan sekolah, alat permainan tradisional, video, tutorial, dan dukungan dari orang tua. Jadi kita alhamdulillah di sekolah kita ada lapangan yang cukup memadai. Jadi di sini sumber daya sebenarnya ini berbicara masalah aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah. Cukup banyak sebenarnya. Namun tidak secara lengkap saya tuangkan di slide ini. Sebenarnya termasuk aset modal, aset fisik, ya fisik termasuk mungkin printer atau barang-barang elektronik yang bisa kita gunakan dalam hal mendesain video tutorial permainan tradisional yang akan kita laksanakan nantinya. Termasuk di sini modal sosial, dukungan dari orang tua. Iya. Kemudian implementasi aset. Jadi di sini implementasi aset atau asset thinking, permainan pemanfaatan modal lingkungan. Jadi modal lingkungan di sini termasuk tadi letak geografis sekolah kita. Ya, cukup banyak pepohonan yang bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan alat permainan tradisional. Kemudian aset sosial melibatkan orang tua sebagai narasumber permainan tradisional. Kenapa? Karena ini sebenarnya kalau berbicara masalah permainan tradisional, maka yang cukup pas sebenarnya di sini adalah orang tua siswa, karena mereka memang betul-betul terlibat langsung di masanya, dan ini bisa kita kolaborasi bersama. Kemudian pemanfaatan modal fisik. Ini tadi yang saya katakan, pemanfaatan modal fisik termasuk dalam hal alat elektronik yang kita miliki di sekolah kita ini, alhamdulillah cukup memadai. Kemudian pemberdayaan siswa dalam berbagai kegiatan, ini masuk dalam modal sosial. Cukup banyak aset yang bisa kita manfaatkan di sini, termasuk aset finansial. Bagaimana Bapak Ibu untuk di kapasitas di sini? Apa ada masalah atau ada hal-hal yang ingin ditambahkan? Kita lanjut di rencana evaluasi. Jadi di sini di sumber data peserta didik, guru, orang tua, dan dokumentasi kegiatan. Jadi ini data-data yang bisa kita masukkan nanti itu berasal dari sini, peserta didik, guru, orang tua, dan dokumentasi kegiatan. Kemudian alat untuk pengambilan data, yaitu melalui kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi foto atau video. Sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu tentang penggunaan 3 jenis kuesioner melalui penilaian otentik secara
secara menyeluruh atau secara melalui penilaian otentik secara menyeluruh terhadap kemampuan peserta didik. Kemudian indikatornya peningkatan minat peserta didik terhadap permainan tradisional. Jadi peningkatan keterampilan motorik dan sosial dan perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti program. Ini yang paling menjadi tujuan utama sebenarnya, bagaimana perubahan perilaku peserta didik dari awalnya mereka sangat menyukai yang namanya permainan tradisional, sehingga dengan setelah melakukan praktek pembuatan dan permainan tradisional ini, mereka sebisa mungkin ada perubahan perilaku peserta didik dengan mencintai dan bisa membudayakan permainan tradisional di lingkungan masyarakat. Kemudian kemungkinan tantangan dan solusi. Jadi tantangannya di sini yaitu kurangnya minat peserta didik terhadap permainan tradisional karena mereka tadinya itu kecanduan gadget. Di situ ada banyak atau beraneka ragam game yang bisa mereka mainkan. Kemudian keterbatasan waktu. Ya, ini juga pengaturan waktu yang harus kita pandai-pandai ini, mengingat terkadang ada banyak kegiatan juga yang biasa dilaksanakan. Kemudian cuaca yang tidak mendukung. Jadi lagi-lagi dalam hal pengaturan waktu itu fleksibel, jadi bisa diatur atau diubah. Kemudian dalam hal solusi, melakukan sosialisasi tentang manfaat permainan tradisional, kemudian fleksibel dalam penjadwalan dan menyediakan alternatif kegiatan indoor jika cuaca tidak memungkinkan. Jadi ada beberapa sebenarnya permainan tradisional yang bisa kita siasati untuk dimainkan di dalam ruangan. Kalau misalkan terjadi hujan atau kondisi cuaca yang cukup panas. Ya, sampailah kita di titik kesimpulan. Jadi program olahraga tradisional itu sehat dan menyenangkan. Diharapkan dapat menjadi wadah bagi peserta didik untuk belajar, bermain dan melestarikan budaya bangsa dengan melibatkan seluruh komponen sekolah dan komunitas. Program ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik secara holistik atau secara menyeluruh. Jadi terus terang, kenapa mesti di sini saya memasukkan komunitas? Karena terus terang kemarin itu waktu saya Zoom dengan fasilitator dan teman peserta PKG PJOK yang lain, kita itu diberi kesempatan untuk memaparkan apa dan seperti apa kegiatan komunitas di sekolah masing-masing. Dan dari beberapa argumen, mereka masih banyak sebenarnya yang belum punya komunitas. Ada yang sudah merancang cuma belum mendaftarkan di PMM, ada yang sudah mendaftarkan namun tidak berjalan secara maksimal. Dan alhamdulillah komunitas Puncak yang sudah kita bentuk kemarin itu berjalan dengan terstruktur dan sistematis yang dilakukan setiap hari Sabtu. Jadi beberapa kegiatan yang kita lakukan termasuk dalam hal kegiatan berbagi praktik baik atau mendiseminasikan terhadap apa yang sudah kita lakukan di luar sekolah terkait dalam hal pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu ikuti, termasuk kegiatan sekolah penggerak dan berbagai guru penggerak dan berbagai pelatihan lainnya. Saya kira itu kesimpulan dari rencana tindak lanjut yang kami susun. Mungkin sebelum sampai pada titik penutup, sempat masih ada hal-hal yang ingin disampaikan, baik berupa masukan ataupun pertanyaan. Baik, atas
berdasarkan tadi pemaparan program RTL yang telah disusun oleh Bapak Munawir SPD, tadi di RTL-nya ada tertulis saya lihat mitra, di mana di situ melibatkan orang tua siswa. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa peran orang tua siswa dalam program Bapak ini? Karena waktu yang saya lihat ini adalah setelah jam pelajaran. Jadi apa peran orang tua pada saat melaksanakan program RTL-nya, Pak? Begitu. Terima kasih. Jadi di sini di Mitra betul ada orang tua siswa yang saya masukkan. Jadi peran orang tua siswa di sini itu sangat-sangat berperan sebenarnya, karena terus terang mulai di awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini mereka akan dilibatkan, termasuk dalam hal sebagai narasumber. Pertama, termasuk dalam hal sebagai narasumber, orang tua di sini bisa kita wawancarai bagaimana kita atau bagaimana peserta didik menggali informasi tentang permainan tradisional yang mereka akan angkat untuk dibuat dan dimainkan. Mengingat orang tua lah sebenarnya di sini orang peserta didik yang sebenarnya di sini terlibat langsung dalam hal permainan tersebut di masanya. Ya, mungkin kalau di saya itu hanya sebagian saja yang saya ini. Tapi kalau orang tua yang lahir di tahun 70-an misalnya, mereka cukup tahu termasuk dalam hal aturan-aturan dalam permainan tradisional. Kemudian orang tua siswa di sini kita bisa libatkan sebagai juri sebenarnya, ya, atau termasuk salah satu penilai, ya, dalam hal ketika peserta didik membuat dan memainkan atau memparodikan atau di kegiatan gelar karya permainan tradisional yang nantinya akan dilakukan. Saya kira itu peran orang tua siswa yang mereka terlibat sampai akhir kegiatan sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, ini peran orang tua sangat penting. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada masukan atau tanggapan terkait dari apa yang sudah ditampilkan tadi? Oh iya. Pak, kembali dulu di slide yang tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya melihat Pak di skala programnya Bapak ini adalah seluruh siswa kelas 1 sampai 6. Kemudian pelaksanaannya itu dilakukan 1 kali seminggu selama 4 minggu. Barangkali yang saya mau tanyakan di sini Pak, bagaimana strategi Bapak dalam pelaksanaan kegiatan Bapak ini, sementara yang dilibatkan adalah seluruh siswa. Sementara kita mengetahui kalau seluruh siswa ada 100-an lebih, apakah dalam 1 minggu itu semua dari kelas 1 sampai 6 hadir dalam kegiatan tersebut atau ya bagaimana? Ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya, memang betul. Ketika kita melihat dari skala program di sini melibatkan seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6, di mana jumlah siswa di sekolah kita ini 130 lebih kayaknya. Iya. Strategi yang bisa kita terapkan di sini, karena ini mengingat pelaksanaannya itu selama 4 minggu, jadi 1 kali seminggu. Ini bisa kita lakukan karena melihat kondisi dari lapangan sekolah kita itu cukup memadai, bahkan di ruang kelas pun ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan, dan
di sini saya kira guru PJOK tidak bekerja sendiri. Jadi ada mitra, ada guru kelas, guru mapel, dan orang tua siswa. Jadi kalau berbicara guru kelas berarti sudah ada 7 anggota yang bisa kita libatkan di situ, ditambah guru mapel 2, ada guru mapel bahasa Inggris dan PAI. Ya, anak-anak hanya dibagi kelompok. Jadi pembagian kelompoknya sebenarnya kalau kita mau melihat dari sisi pengaruh positifnya, itu strateginya saya akan mencoba membagi mereka ke dalam beberapa kelompok secara acak. Jadi tidak misalkan kelas 1 satu kelompok dengan kelas 1. Ini kita akan bagaimana diferensiasi pembelajaran bisa kita terapkan di sini. Mereka bisa berkolaborasi meski dengan bukan sebenarnya seusianya, dengan umur yang berbeda, mereka bisa bekerja sama. Karena terus terang penilaian yang saya gunakan di sini adalah penilaian otentik. Bagaimana semua aspek bisa kita nilai, termasuk yang paling penting adalah aspek kerjasama dan sosialnya. Bagaimana mereka bisa bekerja sama meski dengan usia yang berbeda. Bayangkan kalau anak kelas 1 bekerja sama dengan anak kelas 6. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kolaborasi yang baik, dan saya kira ini adalah pertanyaan yang cukup bagus. Melalui pertanyaan ini pun secara refleks saya munculkan pemikiran dalam hal pembagian kelompok bahwa seperti ini bagusnya. Saya kira insyaallah kalau di pelaksanaan kegiatan tersebut, karena terus terang ini hanya RTL yang saya susun ini, sebenarnya untuk pelaksanaannya tidak saya laporkan nantinya secara langsung di LMS PKG, mengingat di LMS sebentar lagi itu akan ditutup, akan berakhir. Namun ini tetap bisa kita jadikan acuan untuk keberlanjutan kegiatan, karena terus terang ini adalah kegiatan yang bagus sekali. Karena melibatkan dari gerak peserta didik sebenarnya kalau dilihat dari kacamata PJOK, dan secara umumnya mereka akan terlatih dalam hal aspek sosial dan lain-lainnya. Sebenarnya di awal saya tertarik sekali ingin mengembangkan yang namanya pembelajaran SEM, di mana pembelajaran SEM itu adalah pembelajaran sport education model. Satu event sebenarnya, anggaplah misalkan saya membuat event pertandingan olahraga yang terlibat secara keseluruhan di situ adalah peserta didik, baik dalam hal yang bertindak selaku wasit, bertindak selaku hakim garis, pemain, pelatih, dan semua unsur-unsur yang dilibatkan dalam hal pelaksanaan event tersebut. Kenapa? Karena mereka bisa terlibat langsung dalam hal peran. Jadi mereka bebas memilih peran, sehingga mereka diberi ruang cukup luas untuk mengembangkan minat bakat yang mereka miliki, dan kita bisa melakukan penilaian otentik terhadap kegiatan SEM tersebut. Tapi saya memilih ini karena ini merupakan RTL yang dalam bentuk sederhana cukup bisa kita laksanakan di sekolah kita. Saya kira itu kalau sudah tidak ada, saya kira cukup sampai di sini diseminasi dari apa yang sudah saya susun, dari RTL yang sudah saya susun. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti diseminasi tersebut, terkhusus kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru dan tenaga kependidikan yang lain. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.